Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang apa yang nampak yang kita lakukan dari diri kita sesungguhnya adalah cerminan hati. Maka sudah jelas penampilan lahiriah adalah cerminan dari batiniah. Bagaimanakah memaknainya? Kami persilakan kepada Habibana Nabil Al-Musawa. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita Kiai Haji Syahdan Matta'anallah tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih. Kemudian juga sahabat baik saya Ustadzuna Agung Izul Haq Matta'ana Allah tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bapak-bapaknya enggak ada ya, nah, anak-anakku sekalian dan juga ibu-ibu sekalian dan anak-anakku sekalian remaja putri. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali di acara Damai Indonesiaku, hanya di TV One memang beda ya. Salah satu perbedaannya nih saya pakai sarung. Jadi orang Betawi nih gue nih, mau berantem. Baik, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Kiai kita menjelaskan panjang lebar tentang betapa pentingnya kita meriayah. Meriayah itu artinya merawat hati kita. Ya. Tadi Kiai menjelaskan bahwa ketika hati itu bersih, baik, jujur, ya, benar, maka seluruh tubuhnya juga akan terpengaruh. Ya. Nah, giliran saya ingin menyampaikan ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sisi sebaliknya, perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa mengotori hati kita. Ya, tadi kan dikatakan kalau hatinya bersih maka insya Allah nanti pengaruh terhadap mukanya, terhadap yang lain. Nah, saya ingin menjelaskan tentang perbuatan apa yang bisa merusak kepada hati kita. Para ulama menyatakan yang pertama dikatakan adalah at-tadannus bil ma'asi. Dikotori oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Hati itu bersih, ibu-ibu sekalian, hadirat al-muslimat, anak-anakku sekalian, hati itu bersih. Tapi kalau orang itu kerjanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya menjadi kotor. Allah berfirman di surah Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak. Bal, tetapi rana ala qulubihim, perbuatan-perbuatan maksiat yang terus-menerus mereka lakukan itu sudah menutupi hati mereka. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, para hadirat muslimat sekalian, hati-hati dengan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu ngotorin hati kita, bahkan sampai menutupi. Akhirnya hatinya nggak bisa menerima taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi
nuqtatan sauda. Kalau seorang hamba Allah itu berbuat satu maksiat, ya Bu, berapa Bu? Satu maksiat. Nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Dikasih titik hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara wa nadama saqula alaihi. Kalau dia segera bertaubat, dia beristighfar kepada Allah lalu nyesal. Ya Allah, tadi pagi saya bangun subuh kenapa telat ya Allah? Saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Istighfar kita sama Allah, nyesal. Lalu tidak kita lakukan lagi, saqula alaihi. Langsung dihapus itu titik hitam dari hati kita. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Tapi fa in zada fazadat. Kalau kita enggak segera bertaubat, tidak segera istighfar, tidak segera menyesal, lalu nambah malah maksiat yang lain, fazadat, ditambah lagi titik hitam lagi, terus begitu. Sampai ada yang hatinya hitam legam, enggak bisa masuk lagi taufik wal hidayah. Na'udzubillah min dalik. Ibu-ibu sekalian, kita mungkin melihat anak-anakku sekalian orang yang ngaji sudah berlama-lama, tahun demi tahun, tapi kerjanya maksiat terus, ya. Maksiatnya jalan terus. Ngomongin orangnya jalan terus, memfitnah orangnya jalan terus, marah-marahnya jalan terus, caci maki jalan terus. Jangan-jangan karena kebanyakan maksiat. Hadirin wal hadirat, hati-hati. Ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri wa nahnu na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Kalian itu innakum, sungguh kalian itu sudah melakukan amalan, perbuatan-perbuatan yang di mata kalian lebih besar daripada minasyari, daripada sehelai rambut. Padahal kami di masa Rasulullah SAW menganggap itu dosa yang menghancurkan. Bagaimana kalau Sayyidina Ibnu Mas'ud melihat perbuatan kaum muslimin saat ini? Pantas kita doa susah dikabul sama Allah. Pantas rezekinya susah. Pantas anaknya nakal. Pantas dan seterusnya. Karena at-tadannus bil ma'asi, ya. Tadi guru kita menyampaikan kutipan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Ini anak-anakku sekalian hati-hati, seringkali wah ini dosa kecil. Kata Al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, dikatakan, kata beliau, salah satu dosa kecil itu menjadi dosa besar, ya, kalau dilakukan oleh orang yang jadi panutan. Ibu lalu ditiru sama anaknya. Bapak ditiru sama istrinya atau sama anaknya. Pemimpin ditiru sama rakyatnya. Ulama ditiru sama jamaahnya. Itu dosa kecilnya jadi dosa besar kalau ditiru. Lalu Imam Ghazali membaca ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan Allah sudah mencatat apa yang kalian kerjakan dan dampak-dampaknya sama orang lain yang ngikutin itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, baru yang pertama. Apalagi yang bisa ngotori hati itu, Bib, selain itu. Kata para ulama, yang kedua adalah at-taghallub bisyahawat. Bergelimang syahwat. Orang kalau sudah bergelimang syahwat hidupnya, maka hatinya susah untuk dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah di dalam Quran dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, sudah dibuat indah di dalam pandangan manusia syahwat kepada lawan jenis, laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, kepada anak-anak, ya, syahwat kepada anak, syahwat kepada harta yang berlimpah, minad dhahab wal fiddah, yang suka emas, yang suka perak, ya, wal khailil musawwamah, tunggangan yang bagus, kalau dulu kuda, kalau sekarang mobil, mungkin motor dan sebagainya, ya. Kemudian wal an'am, binatang ternak, wal harth, kebun-kebun yang indah. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu hanya kesenangan sedikit dari dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah itu ada
kebaikan yang jauh lebih baik dari itu. Jangan tenggelam dalam hal-hal yang tadi disebutkan. Ya, hadirat al-muslimat wal muslimin rahimakumullah ta'ala. Saya ingin berpesan ya bahwa yang namanya syahwat tadi, itu kalau kita nggak tahan, kita nggak rem, maka yang ada kita akan tenggelam di dalam syahwat dan pada akhirnya hati kita akan mati. Nah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita. Mari kita jaga jangan sampai kita tenggelam dalam maksiat, jangan juga kita taghallub bisyahwat atau dikalahkan oleh syahwat, bergelimang di dalam syahwat sehingga kemudian hati kita menjadi tidak bersih, tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang kembali memberikan nasihat kepada kita agar kita berhati-hati dalam melakukan apapun. Sekali lagi, semua tergantung dari kolbu atau kebersihan kolbu kita. Insya Allah kita tentu saja akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.